Hello, good morning class. Welcome to home learning of SD Kartika X4 with Miss Citra. Okay, today we will review our past lessons. Kita akan mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester. Oke, minggu depan anak-anak akan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, kita belajar lagi dari lesson 1 yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ada penggunaan kata like dan dislike, dan juga likes dan dislikes. Ada dua jenis kata like dan dislike-nya. Yang pertama, like and dislike kita gunakan untuk subjek I, you, they, we. Juga ada kata likes dan dislikes yang kita gunakan untuk subjek he, she, it. Atau nama-nama orang juga kita menggunakan kata likes dan dislikes. Ada S di belakangnya ya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, choose like or likes. Pilihlah kata like atau likes. Yang pertama, soalnya adalah my father ... coffee. Nah, kita pilih kalau subjeknya my father, kita menggunakan kata like atau likes ya, yang pakai S. Kalau subjeknya my father, kita menggunakan likes. Karena my father ini kata gantinya adalah he atau dia laki-laki. Kalimatnya menjadi my father likes coffee. Ayahku suka kopi. Next, Mumun and Zainab ... iced tea. Mumun dan Zainab. Nah, ini ada nama orang, tapi ada dua orangnya, ada Mumun dan Zainab. Berarti kata gantinya itu adalah they atau mereka. Kalau mereka, kita menggunakan kata like, tidak pakai S. Oke, menjadi Mumun and Zainab like iced tea. Mumun dan Zainab suka es teh. And then, me and my friends ... the kicir-kicir song. Aku dan teman-temanku. Nah, kalau aku dan teman-temanku, kita bisa sebut juga sebagai kami, atau bahasa Inggrisnya adalah we. Kalau subjeknya we, kita menggunakan kata like. Me and my friends like the kicir-kicir song. Aku dan teman-temanku menyukai lagu kicir-kicir. Next, choose dislike or dislikes. Pilihlah kata dislike atau dislikes. I ... fried banana. Aku ... pisang goreng. Oke, nah di sini kita harus memilih kata dislike ataupun dislikes. Kalau subjeknya I, kita menggunakan kata dislike, tidak menggunakan S. Oke, I dislike fried banana. Aku tidak suka pisang goreng. Next, Juki ... steamed peanuts. Juki, kalau subjeknya Juki, kita menggunakan kata dislikes. Karena Juki ini kata gantinya adalah dia laki-laki atau he. Juki dislikes steamed peanuts. Juki tidak suka kacang rebus. Next, my cat. Kalau kucingku, kata gantinya adalah it. Oke, karena subjek it itu digunakan untuk benda-benda atau tumbuhan atau hewan, itu kata gantinya adalah it. Berarti
Kalau subjeknya my cat atau it, kita menggunakan kata dislikes. My cat dislikes steamed cassava. Kucingku tidak suka singkong rebus. Oke, nah lalu kita sudah pernah belajar apa lagi ya? Kita pernah belajar penggunaan kata there is and there are. Penggunaan kata there is dan there are dibedakan menjadi yang pertama, kata there is kita gunakan kalau bendanya itu berjumlah satu, hanya sebuah. Biasanya ada kata atau en, dan kata bendanya tidak diakhiri dengan huruf s. Lalu kalau kata there are kita gunakan kalau bendanya itu lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk benda jamak biasanya setelah kata benda ditambahkan huruf s atau es. Oke. Sekarang coba kita pilih kata there is atau there are. Kalimatnya titik-titik a big ondel-ondel. Titik-titik sebuah ondel-ondel besar. Karena di sini ada kata sebuah. Nah, kalau bendanya ada satu atau sebuah, kita gunakan kata there is. There is a big ondel-ondel. Ada satu buah ondel-ondel besar. Next, titik-titik an ondel-ondel. Nah, kalau an ini artinya juga satu buah ya. Oke. Karena ondel-ondel ini diawali dengan huruf vokal, makanya dia menggunakannya kata an, bukan Oke. Nah, kalau sebuah ondel-ondel, ondel-ondelnya ada sebuah atau satu, kita menggunakan kata there is. There is an ondel-ondel. Ada sebuah ondel-ondel. Next, titik-titik some kembang kelape on the ondel-ondel's head. Titik-titik beberapa kembang kelape di atas kepala ondel-ondel. Ini dia kembang kelapenya ya. Oke. Kalau ada kata some ini artinya beberapa, berarti lebih dari satu kembang kelapenya. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan kata there are. Oke, next. Oke, ini pelajaran berikutnya yang kita pelajari di lesson 3, yaitu penggunaan kata let's atau let us. Nah, untuk menggunakan kata let's, kita selalu menggunakan kata kerja bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar, misalnya bahasa Inggrisnya makan, itu eat. Tidak ada belakangnya ing. Nah, seperti misalnya tidur, bahasa Inggrisnya sleep. Berarti kata kerja dasarnya adalah sleep saja. Tidak ada kata belakang ing dan lainnya. Oke. Nah, coba kita pilih bentuk kata kerja yang tepat. Pertama ada let's titik-titik the kitchen dance. Nah, kata kerja bentuk dasar itu yang mana ya? Yang watch or watching. Kata kerja bentuk dasar itu adalah watch. Oke. Let's watch the kicir-kicir dance. Ayo saksikan tarian kicir-kicir. Next, let's titik-titik the costume. Oke, nah yang bentuk kata kerja dasar apakah wearing atau wear? Yang wear, tidak pakai ing ya. Oke, let's wear the costume. Ayo kenakan kostumnya. Next, let's titik-titik the kicir-kicir song. Oke, pilihannya ada kata sing and singing. Yang mana yang bentuk kata kerja dasar yang tidak ada ing-nya. Oke, only sing. Oke. Let's sing the kicir-kicir song. Ayo nyanyikan lagu kicir-kicir. Seperti itu ya, kata kerja bentuk dasar. Tidak ada ending ing atau yang lainnya.
next, ini yang kita pelajari di lesson 4, yaitu procedure how to make a lantern. Ini adalah prosedur pembuatan lampion ya. Nih ada step-stepnya dari 1 sampai 10. Nah, dari keempat lesson inilah yang perlu dipelajari anak-anak untuk persiapan mid test-nya. Dari lesson 1 sampai lesson 4, garis besarnya seperti yang kita bahas hari ini. Nah, untuk nilai tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan soal yang ada di next section. Jadi, let's go to the next section and answer some questions there. Oke, dijawab pertanyaannya ya. Lalu klik submit. Oke. I think enough for today. Thank you for your attention. See you and good luck for your mid test.